Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sabrina Mulia dengan NIM 23010102039. Pada video ini, saya membuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manhaj Ta'lim Al-Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Anda Inna Mutmainnah, MA. Kali ini saya akan membahas mengenai cara validasi data atau cara verifikasi data dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ada 3 teknik cara pengumpulan data yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada teknik wawancara, yang kedua ada teknik observasi, dan yang ketiga ada teknik dokumentasi. Setelah pengumpulan data melalui beberapa teknik yang saya sebutkan tadi sudah selesai, langkah selanjutnya adalah yaitu verifikasi data atau validitas data, yang mana pada proses verifikasi data atau validitas data ini bisa menguji informasi yang sudah kita dapatkan itu benar atau salah, apakah akurat, belum. Pengertian validasi data menurut Kurzweil. According by Kurzweil, data validity is the process of determining whether the findings are accurate, credible, and supported by the participant through systematic procedures of data checking. Yang artinya, validasi data menurut Kurzweil adalah proses untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat, kredibel, dan mencerminkan realitas melalui teknik pengecekan data secara sistematis. Di sini bahwasannya Kurzweil menekankan validitas itu bukan hanya sekedar memeriksa benar atau salah, tetapi juga memeriksa interpretasi nilai penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud dengan informan, dan data atau hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan itu sendiri. Dalam memvalidasi atau memverifikasi suatu data dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama ada teknik triangulasi. Yang kedua ada teknik member check atau pengecekan anggota. Yang ketiga ada perpanjangan pengamatan, dan yang keempat ada diskusi sejawat. Masuk kepada pembahasan pertama mengenai teknik triangulasi. Jadi apa sih itu teknik triangulasi? Teknik triangulasi adalah teknik yang memadukan beberapa metode. Jadi teknik pengabsahan atau verifikasi data itu berdasarkan 3 sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang tapi 3 sudut pandang. Sudut pandang A, B, dan C. Yang pertama itu ada triangulasi metode. Nah, misalnya nih dalam suatu pengumpulan data, teknik yang digunakan itu adalah teknik wawancara. Nah, untuk verifikasi atau memvalidasi datanya itu bukan lagi menggunakan wawancara kalau dalam triangulasi metode ini, tapi menggunakan metode lain. Misalnya yang awalnya wawancara, tapi untuk memvalidasi data tadi bisa menggunakan observasi ataupun dokumentasi. Nah, yang kedua ada triangulasi sumber, yang mana triangulasi ini hasil ataupun informasi itu didapatkan dari beberapa sumber, tidak hanya satu sumber, bisa dari sumber A, B, dan C. Nah, itu contohnya misalnya topiknya yaitu tentang mengenai hambatan apa saja, hambatan-hambatan yang terjadi dalam peningkatan mahara alam misalnya. Nah, di situ siswa A itu menjawab hambatannya adalah kurang percaya diri. Nah, sumber pertama itu adalah siswa tadi. Nah, terus sumber yang kedua kita bisa mencari atau memvalidasi data itu dengan sumber lain, dengan kita menanyakan ke sumber lainnya yaitu guru. Nah, guru di situ sebagai sumber B atas sumber yang kedua. Terus sumber yang ketiga kita cari lagi itu dengan menanyakan kepada temannya, dan ternyata temannya ini menyatakan bahwasannya siswa tadi itu memang jarang aktif di kelas, memang takut dan malu untuk mempresentasikan
kecakapannya dalam berbahasa Arab di depan teman-teman yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan triangulasi sumber. Terus untuk triangulasi teori, misalnya hasil atau informasi yang kita dapatkan itu contohnya ya, siswa mengatakan bahwasanya mereka sulit berbicara di kelas karena kurangnya latihan dan kurangnya kosakata yang mereka dapatkan. Nah, itu bisa kita hubungkan dengan beberapa teori yang ada, seperti teori komunikasi, seperti teori communicative language, yang mana teori communicative language ini adalah keterampilan berbicara yang berkembang melalui latihan komunikatif. Kemudian adanya triangulasi peneliti, di mana di triangulasi peneliti ini melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan data analisisnya, yang bertujuan untuk mengurangi bias peneliti individu. Teknik selanjutnya itu ada member check atau pengecekan anggota, yang mana di sini berarti peneliti itu kembali kepada responden ataupun informan untuk mengecek kembali keakuratan data dan atau interpretasi yang telah dibuat. Yang ketiga ada perpanjangan pengamatan. Nah, yang mana biasanya teknik perpanjangan pengamatan ini dilakukan apabila seorang peneliti itu merasa kurang atau belum puas mengenai hasil ataupun informasi yang sudah dia lakukan sebelumnya. Semisalnya nih, dia awalnya melakukan observasi itu seharusnya sebanyak 3 kali dalam seminggu, tetapi karena dia merasa kurang ataupun belum merasa puas terhadap terhadap hasil penelitian yang ia teliti, maka dia menambahkan durasi atau frekuensi perpanjangan waktu dalam penelitiannya tersebut. Dan teknik yang terakhir adalah diskusi sejawat, di mana di sini yang dimaksud dengan diskusi sejawat ialah peneliti itu melakukan diskusi kecil atau interview terhadap beberapa orang yang bukan terlibat langsung dari atau dalam penelitiannya. Semisalnya orang-orang sejawatnya yaitu dosen-dosen ataupun orang-orang yang lebih memahami mengenai penelitiannya. Nah, di situ gunanya sejawat adalah si sejawat itu memberikan pemahaman mendalam atau pemahaman kembali mengenai apa saja yang telah ditelitinya di lapangan. Jadi memperjelas bagaimana yang seharusnya, bagaimana yang tidak seharusnya, seperti itu. Baik, demikian presentasi tentang validitas atau verifikasi data dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.